Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau nggak salah saya telah menerima telepon ya. Lalu apakah benar bersama Jenny dan juga Ibu? Iya benar. Baik, Ibu dan juga Jenny. Jadi di sini saya sudah menyediakan ada 3 buah kursi ya di sini, kursi kosong, dan untuk itu saya mempersilahkan Ibu dan juga Jenny untuk duduk di antara ketiga kursi tersebut, yang dimana ketika kalian berdua duduk, kalian merasa nyaman dan juga enjoy untuk mengikuti sesi konseling kita ke depan. Misalkan, oke, baik, mungkin karena tersisa satu kursi, jadi saya boleh duduk sebelah sana? Iya silahkan. Bagaimana, apakah duduknya sudah nyaman? Sudah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rani Mega Utami dan saya di sini merupakan seorang konselor yang akan membantu menangani masalah yang Ibu dan juga Jenny hadapi saat ini. Kalau boleh tahu, kayaknya emang Ibu dan Jenny itu ada hal yang sedang dipikirkan ya? Iya seperti itu. Oh, tapi meskipun begitu kalian masih terlihat ceria, dan Ibu baru penampilan sangat rapi, Jenny pun begitu terlihat segar dan juga cantik ya. Oke, baik. Kalau saya boleh bertanya, kesibukan Ibu dan juga Jenny saat ini apa? Saya masih kayak yang lainnya gitu ya, mengerjakan tugas rumah dan ya itu aja deh. Berfokus sebagai ibu rumah tangga Iya, ya. betul. Itu baik. Untuk Jenny sendiri mungkin kesibukannya? Sekarang saya mahasiswa di BK Untas. Mahasiswa ya. Oke, baik. Oh ya, kalau saya boleh bertanya kembali, apakah kalian berdua pernah ikut sesi konseling sebelumnya? Sebenarnya saya nggak tahu ini karena ibu saya mengajak, jadi saya tidak tahu bahwa saya ingin mengikuti konseling seperti itu. Oke, baik. Jadi mungkin Ibu yang mengajak Jenny ya, seperti itu. Ya, baik, Ibu, apakah sebelumnya Ibu tahu nih konseling itu seperti apa? Belum, saya belum tahu. Belum pernah tahu. Berarti ini mungkin emang first time-nya ya. Jadi sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai apa itu konseling, agar kedepannya Ibu dan juga Jenny tidak ada yang namanya malpersepsi, tidak ada kebingungan dan tidak ada salah paham juga. Konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konselingnya, di mana di sini posisinya saya sebagai konselor dan Ibu dan juga Jenny, mohon maaf, dan juga Ibu mungkin saya sebagai klien atau konseling saya. Nah, di sini proses ini mungkin saya akan memfasilitasi Ibu dan juga Jenny untuk membantu mencari solusi ataupun memecahkan masalah yang kalian berdua hadapi. Nah, tujuannya pasti untuk membuat kehidupan Ibu dan juga Jenny lebih normal lagi ya, berjalan normal, di mana Ibu dan juga Jenny tidak harus selalu berfokus memikirkan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Lalu ada yang harus diperhatikan juga sebetulnya, bahwa dalam konseling ini pastinya ada yang namanya asas kesukarelaan dan asas kerahasiaan. Jadi Ibu dan juga Jenny tidak perlu khawatir untuk mengungkapkan apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian pikirkan, karena saya akan benar-benar menjaga apa yang kita bicarakan saat ini, seperti itu. Lalu apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Untuk sesi konseling sendiri mungkin akan dilakukan sebanyak 4 atau 5 sesi ya, di mana dalam satu sesinya sendiri berjalan sekitar 45 sampai 90 menit. Oke, baik. Bagaimana, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai saya ataupun mengenai sesi konseling kita kali ini? Mungkin dari saya tidak. Apakah Jenny ingin bertanya? Saya tidak ada pertanyaan, sudah cukup mungkin ya. Lalu jika kalian sudah merasa lebih tenang, lebih rileks juga, hidupnya sudah nyaman, dan mungkin kalian juga sudah bisa percaya kepada saya ya, bisa kita langsung mulai saja sesi konseling kita kali ini. Baik. Kalau saya boleh tahu, apa yang ingin kita selesaikan terlebih dahulu sekarang? Mungkin dari saya dulu ya. Saya itu akhir-akhir ini merasa anak saya itu Jenny terlihat gelisah ya, bukan gelisah sih, jadi dia tuh di depan saya terlihat ceria, namun saat saya melihat dia di kamar sendirian tuh kayak
suka menangis gitu, entah apa yang dia pikirkan, jadi dia tuh tidak terbuka kepada saya itu. Ibu merasa melihat keanehan ya melihat sikap dan juga perilaku Jenny di rumah seperti Iya, itu. seperti itu. Jenny bagaimana apa yang ingin Jenny selesaikan mungkin pada sesi podcast kita kan? Sebenarnya sih punya rasa kesedihan, tapi tidak ingin orang tua saya atau ibu saya mengetahui apa yang saya rasakan. Jadi kamu oke baik ibu dan juga Jenny. Selain itu apakah ada lagi yang ingin kita selesaikan pada sesi hari ini? Mungkin saya ingin bertanya gitu kepada anak saya, kenapa dia tuh menutup-nutupi gitu dari saya, padahal saya kan sebagai ibunya pasti bisa menerima dia apa adanya, apapun yang dia hadapi. Saya ingin dia tuh terbuka kepada saya gitu. Jadi ibu berharap kalau Jenny lebih terbuka kepada ibu. Iya, seperti itu. Untuk Jenny sendiri apakah ada lagi yang ingin Jenny selesaikan atau Jenny ungkapkan? Sebenarnya saya takut ketika saya mengungkapkan kesedihan saya, ibu pun ikut sedih gitu. Jadi kamu mungkin tidak ingin membuat diri kamu merasa tersedih, sedih dan terbebani dengan seperti itu. Baik ibu, jika saya boleh tahu sejak kapan ibu bisa tolong ibu cerita sejak kapan dan bagaimana awal mulanya ibu menyadari beberapa keanehan dari Jenny? Mungkin saya kira Jenny merasa berubah tuh 3 bulan yang lalu. Jadi dia tuh sering, yang dikatakan tadi, sering sendirian di kamar gitu. Kadang memang di depan saya tuh ceria gitu, tapi masuk kamar dia gitu lagi. Pas ditanya cuma jawab tidak apa-apa gitu. Jadi mungkin sejak 3 bulan yang lalu ibu merasakan keanehan pada diri Jenny. Iya, seperti itu. Oke, baik. Jenny bisa tolong diungkapkan sejak kapan sejak kapan Jenny mulai menyembunyikan atau apa yang Jenny rasakan sejak 3 bulan yang lalu ketika ibu mulai menyadari bahwa Jenny memiliki suatu sifat atau mungkin memiliki suatu perubahan. Ada hal yang ingin saya ungkapin kepada ibu, tapi saya mohon ibu saya berharap semoga ibu tidak sedih ketika saya mengungkapkan apa yang saya rasakan. 3 bulan yang lalu Jenny sudah di DO dari kampus karena ada hal yang membuat Jenny di DO tersebut karena pergaulan Jenny yang salah. Akhirnya Jenny ikut dengan teman minum minuman keras dan kampus tahu apa yang Jenny lakukan. Akhirnya Jenny di DO. Jenny menyesal apa yang telah Jenny lakukan, tapi Jenny takut ketika ibu tahu, ibu sedih apa yang telah dilakukan Jenny. Ibu sedih maksudnya Jenny tidak mengungkapkan apa yang dialami dan dia rasakan karena Jenny tidak ingin membuat Jenny tidak ingin membuat ibu sedih, tidak ingin membuat ibu merasa kecewa. Dan seperti yang kita dengar tadi bahwa Jenny juga dia tuh sudah merasa menyesal dan merasa bersalah. Jenny juga berharap ibu untuk tidak bersedih. Jadi mungkin bagaimana tanggapan ibu? Sebelumnya saya akan bertanya kepada anak saya gitu, kenapa Jenny tidak bercerita kepada ibu? Seperti tadi yang dijelaskannya, Bu, Jenny takut ketika Jenny menceritakan hal ini, Ibu akan sedih dan Ibu akan kecewa pada Jenny. Ibu sudah merasa kecewa. Jenny menyesal, Bu. Jenny tahu apa yang Jenny lakukan itu salah. Jenny salah pergaulan dengan teman Jenny. Akhirnya Jenny yang menyesal. Mungkin di sini Jenny juga bukan tidak menyesal, bahkan tidak mengetahui bahwa tindakannya salah ya Bu ya. Tapi karena mungkin Jenny kurang berkomunikasi dengan ibu ya. Sebelumnya boleh saya tahu bagaimana sih pandangan ibu mengenai anak ibu sebelumnya? Ya, pandangan saya kepada anak saya ya kayak ibu-ibu yang lainnya gitu.
seperti apa itu? memandang anak Jenny itu anak yang baik gitu, anak yang nurut gitu. Tapi setelah tahu ya saya merasa kecewa gitu sebagai ibu. Merasa tidak menyangka ya, Ya, tidak menyangka atas apa yang Jenny lakukan. iya. Jenny sebelumnya kenapa selain merasa kecewa, kenapa kamu tidak ingin mengungkapkan hal itu kepada ibu kamu, dan apa sih pandangan kamu kepada ibu kamu selama ini? Jikalau saya bercerita kepada ibu, pasti ibu akan kepikiran. Saya takutnya nanti ibu sakit. Saya tidak ingin melihat ibu kesakitan, dan saya tidak ingin ibu merasakan apa yang sudah saya rasakan. Saya yakin setelah saya bercerita, ibu pun akan kecewa pada Jenny. Jenny takut ketika ibu sakit, adik Jenny pun akan merasakan kesakitannya. Jenny tidak ingin apa yang Jenny rasakan atau penyesalan Jenny ini membuat ibu sedih. Jenny lebih banyak khawatir kepada ibu ya, meskipun apa yang dilakukan salah, tapi dalam lubuk hati terdalamnya ia melakukan itu karena Jenny sayang kepada ibu. Meskipun apa yang ia lakukan mengungkapkan kasih sayangnya itu bukan hal yang tepat. Baik, apakah ibu bisa memaafkan Jenny, dan sekarang ibu sudah tahu apa penyebab Jenny selama 3 bulan kebelakang ini menjadi murung? Jenny 3 bulan kebelakang ini menjadi orang yang tertutup. Bagaimana? Saya pasti bisa memaafkan anak saya, tapi saya ingin sekali anak saya itu terbuka kepada saya gitu. Jenny sendiri bagaimana sekarang, apakah apa yang ingin Jenny ungkapkan tadi? Sebenarnya Bu, selain masalah Jenny tadi, Jenny DO dari sekolah, Jenny pun punya masalah dengan teman atau sahabat Jenny. Jenny pernah menyukai sahabat Jenny, tapi ada hal yang membuat Jenny takut ketika dia tahu apa yang pernah Jenny lakukan. Hal itu pun yang membuat Jenny sedih akhir-akhir ini. Jadi selain memberikan tadi dan satu jauhan, ada hal lain juga yang membuat pikiran kamu yang terbebani. Apakah ada yang ingin ibu tanggapi mengenai apa yang telah Jenny ungkapkan tadi? Baik, apa tanggapan ibu mengenai apa yang telah Jenny ungkapkan tadi? Mungkin saya berharap anak saya itu lebih terbuka kepada saya, apapun yang dia rasakan, apapun yang dia alami, berceritalah kepada saya, jangan menutupi apapun permasalahannya. Mungkin ibu ingin Jenny terus-terusan terbuka ya Bu? Iya. Jangan sampai ada yang ditutup ya. Iya. Baik, Jenny, apakah ada lagi yang ingin Jenny ungkapkan? Bu, sebenarnya waktu itu Jenny sempat berpikir untuk bunuh diri. Kenapa? Kenapa kamu melakukan itu? Jenny takut ibu, ketika ibu tahu, ibu akan kecewa pada Jenny. Ibu tadi bilang apapun yang kamu rasakan, bilang kepada ibu. Jangan sampai memikirkan hal yang tidak, Jenny. Jenny tidak jadi untuk bunuh diri karena Jenny takut ibu akan sedih. Lalu Jenny punya adik. Jenny takut adik Jenny akan melakukan hal yang sama. Jenny tidak ingin menjadi contoh yang buruk untuk adik Jenny. Dan ibu mungkin kembali lagi di sini, maksud Jenny itu tidak ingin membuat ibu sedih, tidak ingin membuat ibu kecewa, dan Jenny pun sudah bingung dengan apa yang harus dia lakukan, apa jalan keluar dari masalah ini. Jenny sudah bingung karena mungkin Jenny tidak bisa bercerita pada ibu. Seperti itu. Saya juga merasa jadi ibu yang tidak berguna gitu, tidak baik untuk anak saya gitu. Bukan tidak berguna untuk ibu, mungkin karena Jenny ada ketakutan di sini, jadi memiliki kerisauan.